Halo teman-teman semuanya. Sekarang udah pukul 4 ya teman-teman. Udah lumayan banyak juga yang join. Ini teman-teman dari mana aja nih? Ada yang dari Bogor ya. Banyak juga nih dari berbagai kota nih teman-teman. Kita sambil nunggu. Wah, ada dari Palembang, Medan. Banyak juga ya teman-teman. Salam kenal. Bandung, Malang, Padang, banyak sekali ya teman-teman. Dari Batam juga ada nih. Kita sekarang masih nunggu pemateri kita ya teman-teman. Sekarang pemateri kita udah hadir di antara kita semua. Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa yang hari ini berkesempatan untuk memandu acara Bincang Asik Sertifikasiku. Sertifikasiku sendiri merupakan online platform yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mempersiapkan ujian sertifikasi profesi. Saat ini, sertifikasiku sudah memiliki beberapa program pelatihan, di antaranya RSA dan CRA. Nah, teman-teman, di acara BISI kali ini kita akan membahas mengenai profesi dan peluang karir di manajemen resiko. Berbicara mengenai manajemen resiko menjadi penting bagi sebuah perusahaan di era perekonomian perlindungan bisnis saat ini. Ada kalanya sebuah perusahaan dihadapkan dengan sebuah kondisi di mana harus mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan masa depan perusahaan tersebut. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan, maka perusahaan perlu memikirkan semua aspek dan konsekuensi dari keputusan tersebut, termasuk resiko yang harus ditanggung dari pengambilan keputusan yang diambil. Lalu, siapa sih yang bertugas untuk melakukan proses manajemen risiko dalam sebuah perusahaan? Dan profesi apa saja yang memiliki tugas tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Bapak Deden Wahyudianto, CRP CIB CSA. Pak Deden, apakah sudah join? Halo Pak Deden, apa kabarnya Pak? Oke, gimana Mbak Anies? Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bapak lagi di mana Pak? Di kantor. Oh iya. Sebelumnya Pak, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Bapak nih, Boleh, teman-teman. silahkan. Nah, Pak Deden ini merupakan Direktur Utama PT TAP Capital Indonesia yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di berbagai industri ya Pak. Di antaranya media, manufaktur, pendidikan, dan retail. Nah, saat ini Pak Deden memiliki kualifikasi sebagai Securities Analyst, Risk Management, dan Investment Banking. Betul begitu, Pak? Betul, masih ada yang lain sebetulnya sih. Oh, masih banyak lagi ya, Pak. Kalau dibacain sampai nanti nggak kelar-kelar. Nah, Pak, sebelum memulai, saya ingin mengingatkan dulu kepada teman-teman bahwa nanti di akhir acara teman-teman harus mengisi absen, Pak. Oke. Dan di akhir acara nanti kita akan adakan kuis, Pak. Jadi untuk teman-teman diharapkan nanti ketika Bapak memaparkan materi untuk tetap menyimak materi dari Pak Deden. Dan juga teman-teman, kuis ini akan berhadiah Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Wow. Begitu teman-teman, menarik sekali ya Pak. Dan untuk teman-teman nih saya mau ingatkan juga, saat nanti penyampaian materi, teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar.
Nanti di waktu akhir kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Pak Deden. Nah, saat ini sudah menunjukkan pukul 4:10, Pak. Bapak bisa langsung saja memaparkan materinya, Pak. Kepada Bapak, saya persilahkan. Selamat sore teman-teman semuanya, sahabat sertifikasiku, Mbak Anis yang sudah menjadi host sore ini. Selamat sore semuanya. Berbahagia saya bisa ngobrol dengan teman-teman yang muda-muda ya. Mungkin kita berbeda hampir satu generasi kali ya. Tapi bukan berarti saya menjadi lebih tua, karena di sini kita sedang belajar bersama untuk menjadi yang lebih baik. Nah, mungkin sebelum nanti ada beberapa hal yang menarik untuk dibicarakan, saya akan sampaikan satu presentasi singkat ya terkait risiko. Mungkin biar teman-teman punya pandangan yang berbeda dibandingkan dengan saat ini yang teman-teman tahu tentang risiko. Oke, sudah terlihat ya Mbak Anis ya presentasinya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, di sini saya menyampaikan sedikit, mungkin sekitar 5 menit lah ya, tentang profesi dan peluang karir di bidang manajemen risiko. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin masuk dulu bahwa apa sih sebetulnya manajemen risiko. Nah, mundur lagi sebelum ke manajemen risiko, saya mau sampaikan dulu apa sih yang disebut dengan risiko. Definisi lama dari risiko adalah sesuatu hal yang terjadi sebagai akibat dari hal yang kurang menyenangkan. Jadi konotasinya adalah risiko itu bahaya. Kemudian itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian di Oxford Language juga menyampaikan bahwa risk is a situation involving exposure to danger. Jadi sesuatu yang melibatkan bahaya. Kemudian bahkan OJK pun menyampaikan adanya potensi kerugian akibat suatu peristiwa tertentu. Padahal risiko secara lebih luas itu ada spektrum negatif dan spektrum positif. Sehingga akhirnya oleh ISO dalam ISO 31000 disampaikan bahwa risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Nah, efek ini bisa positif dan juga bisa negatif. Jadi teman-teman tidak perlu takut berbicara dengan risiko, bahwa risiko itu kayaknya negatif ya. Atau mungkin teman-teman ada yang belajar di kampus juga mata kuliah manajemen risiko, mungkin dipaparkan oleh pengajarnya bahwa risiko itu hal yang negatif. Padahal sebetulnya tidak. Dua pendekatan utama dari manajemen risiko saat ini sudah mengarah bahwa risiko itu ada spektrum negatif, yaitu potensi kerugian, dan ada spektrum positif yang merupakan sebuah potensi dari keuntungan di masa yang akan datang. Nah, sehingga manajemen risiko sendiri akhirnya melibatkan adanya penggunaan sumber daya yang efektif untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian. Kemudian ada juga yang mendefinisikannya sebagai serangkaian metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul. Nah, tapi ISO pun akhirnya lebih mengeneralisir lagi apa itu manajemen risiko menjadi suatu aktivitas terkoordinasi yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam kaitannya dengan risiko. Nah, ini perbedaan definitif ya dari risiko dan manajemen risiko. Nah, masa depannya seperti apa sih sebuah manajemen risiko? Mungkin kalau teman-teman saat ini memperhatikan dunia usaha, ada tren yang bergeser. Trennya yang tadinya melihat internal audit, melihat compliance, bahkan melihat human resource itu sebagai satu hal yang menyebalkan gitu ya. Saya pernah mengalami ketika saya berfungsi sebagai seorang PR, teman saya banyak di kantor, tapi begitu saya ditransfer pekerjaannya menjadi seorang HR, teman-teman saya pada meninggalkan saya. Karena apa? Karena takut. Orang HR biasanya galak, orang HR biasanya menyebalkan. Nah, itu juga sama dengan manajemen risiko. Dulu pandangannya adalah ketemu orang internal audit, ketemu orang risk management, waduh ini pasti menyangkut dengan masalah. Tapi pada perkembangannya ke depan, apalagi dengan semakin kuatnya tren pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik ataupun corporate governance, internal control atau internal audit, kemudian risk management adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Dan ini membawa konsekuensi adanya peluang karir yang besar di bidang tersebut. Meskipun tidak harus menjadi seorang praktisi manajemen risiko secara langsung. Nah, kelihatannya seperti apa sih potensi karirnya? Potensi karirnya adalah
mungkin ini masih banyak dipakainya di banking atau industri keuangan ya, bahwa ada yang namanya third line of defense. Jadi ada 3 lini pertahanan dari sebuah perusahaan ketika menghadapi sebuah risiko. Di mana yang disebut dengan first line itu adanya di pemilik aktivitas usahanya atau di unit kerjanya. Kemudian second line of defense itu ada di unit kepatuhan dan manajemen risiko. Kemudian third line-nya ada di internal audit. Dan pada perkembangan internal audit ini akan mensuplai informasi yang cukup kepada dewan komisaris dan direksi, sehingga faktor-faktor risiko akan bisa dicegah bila memang akan berdampak buruk bagi perusahaan ke depannya. Nah, dengan melihat mapping ini saja, kita sudah bisa melihat adanya potensi karir yang besar di pelaku manajemen risiko, meskipun dia bukan seorang yang bekerja di bagian manajemen risiko. Nah, kenapa saya bilang menjadi penting? Karena ke depannya ada aktivitas yang pendekatannya selalu berkaitan dengan risiko. Pertama, dari sisi budget. Perusahaan ke depannya akan melakukan penganggaran perusahaan, merencanakan bisnisnya, selalu berpikiran ada hubungannya dengan risiko. Apalagi mengaca pada kasus tahun 2020 ya, adanya COVID, membuat banyak perusahaan akhirnya mengacak kembali semua rencana bisnisnya dan selalu mengacu pada bagaimana risiko-risiko dari tiap rencana yang akan mereka laksanakan. Sehingga seluruh bagian finance, operation, marketing, HR, general affair, QC, bahkan seluruh bagian yang ada di dalam perusahaan harus melihat itu sebagai satu hal yang sama pentingnya. Kemudian juga setelah proses bisnisnya berjalan, direncanakan di risk-based budgeting, dalam aktivitas kontrol akan ada yang namanya risk-based audit dan risk-based assessment. Nah, ini yang juga menjadi satu hal yang kalau pelaku usaha atau profesional yang bekerja di bidang itu, meskipun bukan praktisi manajemen risiko, tidak memahami dan tidak sadar akan risiko, maka bisnisnya tinggal menunggu waktu untuk hancur. Atau karir teman-teman semua kalau memang sudah bekerja, itu juga berpotensi untuk hancur. Karena berarti teman-teman tidak aware atas risikonya diri sendiri. Nah, potensi karirnya ada di mana sih sebetulnya seorang praktisi manajemen risiko? Kalau kita mau membagi secara sempit dalam satu perusahaan, ada 3 peluang posisi yang bisa ditempati oleh seorang praktisi manajemen risiko. Yang pertama di unit compliance, yang kedua di unit risk management sendiri, dan yang ketiga di unit internal audit. Karena apa? Karena 3 unit inilah yang akan menjadi pertahanan utama perusahaan ketika menghadapi risiko-risiko bisnis. Jadi kalau kita lihat dari bagian ini, bahwa ada aktivitas pengendalian risiko dari mulai identifikasi, analisis, evaluasi, sampai kemudian penanganan dan pelaporan risikonya yang dilakukan oleh setiap proses bisnis. Finance, operation, marketing, HR, GA, QC, dan unit bisnis yang lain akan membuat daftar risiko yang disampaikan ke tim risk management. Tim risk management kemudian akan menginformasikannya ke unit compliance dan unit internal audit, di mana secara vertikal akan melaporkannya ke direksi dan komisaris. Laporan dari internal audit, berarti hasil telaahan risiko dari sisi audit akan disampaikan ke dewan komisaris melalui komite audit, kemudian akan disampaikan secara horizontal dengan direksi dalam proses pengawasan dan pemberian rekomendasi. Kemudian direksi akan meminta divisi compliance melihat kelaikan dari prosedur yang sudah berjalan. Apakah ada unsur-unsur risiko di situ, ada unsur-unsur penyalahgunaan di situ. Sehingga kalau kita lihat di sini, peluang karir seorang praktisi manajemen risiko itu bisa di level bawahnya bisa menjadi business owner atau menjadi proses owner di masing-masing bagian kerjanya, sehingga tidak perlu khawatir ya teman-teman mengambil bagiannya bukan bagian manajemen risiko, tapi kok kenapa perlu juga belajar manajemen risiko, karena semua bagian akan terlibat dalam aktivitas penanganan risiko. Kemudian yang jelas memang menjadi karir utama ada di unit compliance, risk management, dan internal audit. Bahkan peluang karirnya pun masih terus menanjak hingga kita bisa menjadi sekretaris dewan direksi atau sekretaris dewan komisaris. Sehingga peluang karirnya sangat luas sekali ya kalau menurut saya. Nah, kalau misalnya kita lihat di industri mana saja sih seorang praktisi manajemen risiko bisa bekerja, bisa di korporasi swasta, bisa di lembaga perorangan, bisa di lembaga konsultan, lembaga pemerintah, BUMN atau BUMD, lembaga nirlaba, UMKM, bahkan karir seorang praktisi manajemen risiko juga bisa menjadi seorang penulis atau desainer grafis. Sehingga seorang desainer grafis juga bisa
mengambil peluang sebagai seorang desainer grafis yang berwawasan risiko. Mungkin akan bertanya-tanya, kenapa sih kok penulis juga masuk ke sini gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Mungkin ini Mbak Anis paparan pendek dari saya sebelum kita nanti akan banyak diskusi tentang bagaimana sih potensi karir ke depan dari seorang manajemen risiko. Wah, ternyata peluang menjadi manajemen risiko itu sangat luas sekali ya, Pak. Nah, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih, Pak. Tadi kan dari Bapak sendiri memberikan pemaparan mengenai peluang-peluang nih, Pak. Tapi saya ingin bertanya, Pak, tantangan ke depannya dalam berkarir di bidang ini kira-kira apa saja ya, Pak? Tantangannya menurut saya hampir tidak ada. Dalam arti tantangan bahwa kita akan sulit masuk ke bidang itu ya. Justru malah banyak peluang besar untuk lulusan perguruan tinggi masuk ke kegiatan usaha apapun yang memang berwawasan risiko. Karena apa? Karena memang saat ini hampir semua industri akan memandang risiko sebagai salah satu faktor utama dari mulai merencanakan, melaksanakan, sampai mereview aktivitas bisnisnya. Gitu Mbak Anis. Seperti itu ya Pak. Jadi untuk tantangannya sendiri sedikit sekali ya Pak, hampir tidak ada ya. Mungkin kalaupun dibilang tantangan, karena kan saat ini dengan era MEA ya, dengan era masyarakat ekonomi ASEAN, ada keterbukaan yang sangat luas dari lapangan kerja. Jadi siapapun bisa masuk ke pasar kerja Indonesia, bahkan bukan orang Indonesia sekalipun gitu. Dan mungkin ini saya berbagi informasi saja bahwa di satu negara yang secara kultur mirip dengan Indonesia, secara kemampuan juga mungkin lebih ahli tapi lebih murah dibayarnya dibandingkan di Indonesia, mereka sudah siap-siap untuk masuk ke pasar Indonesia. Indikasinya paling gampang apa? Di negara tersebut salah satu tempat kursus yang paling populer adalah kursus bahasa Indonesia. Sehingga apa? Sehingga nanti teman-teman sendiri kalau tidak siap dari sekarang, teman-teman akan menghadapi tantangan yang besar bukan antar teman, tapi juga calon tenaga kerja dari negara lain. Itu Mbak Anis. Berarti memang harus dipersiapkan ya Pak dari sekarang untuk menghadapi persaingan dari negara lain sendiri ya Pak? Tentu saja. Bahkan selain dengan teman-teman kita sendiri, kita harus siap juga bersaing dengan teman-teman di negara lain yang mungkin kemampuannya sama, tapi mereka punya nilai plus. Nilai plusnya apa? Mereka bisa berbahasa Indonesia, di luar juga berbahasa ibu atau berbahasa asing yang lain. Nah Pak, lalu untuk mempersiapkan diri sendiri, kira-kira apa sih Pak yang harus dipersiapkan untuk berkarir di manajemen risiko Pak? Yang paling mudah sebetulnya satu, indikator paling mudah ya harus kompeten ya. Kompeten itu dibuktikan dengan apa? Dengan adanya pembuktian dari lembaga yang tersertifikasi. Misalnya gini, misalnya saya seorang praktisi di bidang manajemen risiko berpengalaman 10 tahun. Kemudian ketika saya pindah ke industri lain misalnya, ditanya oleh HR dari industri yang baru, ditanya, Bapak pengalaman di bidang manajemen risiko ini di bidang apa saja? Terus kita tampilkan CV kita nih, CV kita bahwa kita berpengalaman di bidang manajemen risiko selama 10 tahun. Gitu. Nah kemudian pasti orang HR-nya akan bertanya, kompetensi apa yang Bapak miliki sehingga Bapak bisa bertahan 10 tahun di bidang manajemen risiko? Ketika saya bilang, aduh saya hanya bergerak berdasarkan intuisi saya saja, tapi itu bisa bertahan selama 10 tahun. Dengan tantangan yang ada sekarang, jawaban itu langsung akan mentah dan mungkin kita tidak akan bisa berkarir lagi di bidang manajemen risiko. Karena apa? Manajemen risiko saat ini sudah punya beberapa teknik yang rigid yang bisa dipakai dalam proses mengendalikan risiko. Sehingga pembuktiannya dari mana? Pembuktiannya kita harus memiliki kompetensi teknis di bidang tersebut. Ada beberapa kompetensi teknis yang terkait dengan manajemen risiko, tapi salah satu yang populer adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSP Pasar Modal, di mana pendekatannya adalah ke manajemen risiko berbasis ISO 31000 tahun 2018 yang memang sudah diakui secara internasional. Gitu Mbak Anis. Lalu Pak, mengenai tadi kompetensi nih, saya ingin tahu Pak, kompetensi apa sih sebenarnya yang harus kita ambil Pak? Sebetulnya banyak ya. Saat ini di Indonesia itu ada sekitar 1.500 lembaga sertifikasi profesi dengan total profesi yang disertifikasi mungkin bisa 5.000-an profesi ya saat ini. Mungkin dan akan bertambah terus. Tapi kalau misalnya kita bicara manajemen risiko,
kompetensi teknisnya sedikit. Ada beberapa lembaga yang memang menyediakan sertifikasi manajemen risiko, namun sayangnya sebagian dari mereka itu belum diakui secara resmi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sehingga kalau misalnya teman-teman bermaksud untuk mencari sertifikasi kompetensi, baiknya teman-teman menyaring dulu informasi secara baik, lembaga mana yang bisa memberikan pelatihan sekaligus sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh BNSP, sehingga memang sertifikasinya pun akan diakui oleh BNSP dan oleh lembaga-lembaga BNSP sejenis di negara ASEAN. Karena BNSP sendiri sudah bekerjasama dengan beberapa BNSP serupa di negara lain, di negara ASEAN khususnya ya, sehingga ketika seseorang sudah memiliki sertifikasi kompetensi teknis tertentu di bidang yang dia kuasain dan diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi di satu negara, dia akan diakui juga di negara yang lain, khususnya di Asia Tenggara. Gitu. Berarti sertifikasi kompetensi ini sangat penting ya Pak untuk dimiliki oleh seseorang yang berkarir di manajemen risiko ini. Saat ini dan ke depannya sangat penting, karena begini, tadi mungkin saya lupa singgung ya, ketika misalnya kita di interview, kemudian kita mengaku sudah berpengalaman menuliskan di CV, tapi ketika kita ditanya apa pembuktiannya, kita tidak bisa membuktikan selain hanya CV. Orang akan memandang kita remeh karena apa? CV itu dibuatnya secara subjektif oleh kita sendiri. Kita bisa saja masukin apa saja yang kita mau. Gitu. Nah, tapi dengan kita memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui oleh lembaga yang tepat, kita kan bisa menunjukkan itu kepada siapapun. Jadi kalau misalnya saya tadinya manufaktur nih, saya pengen pindah bisnis ke bisnis yang lain. Tidak akan terlalu sulit. Karena apa? Karena standar bakunya sudah sama, standar manajemen risikonya sudah sama. Jadi saat ini kenapa tadi mungkin ya kalau lihat di presentasi saya, kenapa kok ada badan pemerintah, kemudian lembaga nirlaba yang juga sudah mengimplementasikan manajemen risiko. Karena apa? Karena saking generiknya manajemen risiko, bahkan dengan standar yang sama yang dimiliki saat ini, yaitu ISO 31000, yang kebetulan sudah di SNI-kan ya, menjadi standar nasional Indonesia, ISO 31000 tahun 2018, itu membuat hampir semua industri akan melaksanakan proses manajemen risiko secara seragam. Sehingga harusnya tidak ada lagi kesulitan dari siapapun yang memang memahami manajemen risiko untuk berpindah karir ke industri apapun. Gitu Mbak Anis kira-kira. Saya penasaran nih Pak. Sepengetahuan saya kan manajemen risiko itu berarti mengidentifikasi resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi di perusahaan tersebut. Nah, kira-kira Pak, apakah proses pengambilan identifikasi resiko ini di setiap perusahaan itu berbeda atau tetap prosesnya sama saja, Pak? Nah, begini. Tadi mungkin saya sudah sempat singgung ya, ada dua pendekatan utama yang memang sekarang dipakai dalam pengelolaan risiko. Yang pertama itu POSO. POSO itu biasanya digunakan untuk US-based company atau negara-negara yang memang berkiblatnya ke Amerika gitu ya. Jadi khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang listed di Bursa Efek New York atau di Bursa Efek di Amerika, mereka harus melaksanakan manajemen risiko dengan pendekatan POSO. Karena itu yang akan menjadi salah satu bahan pelaporan ke SEC di sana atau OJK-nya Amerika Serikat. Tapi yang lebih luas lagi dalam spektrum yang lebih luas lagi, yang lebih banyak dipakai adalah pendekatan ISO 31000 yang terakhir diperbarui di ISO 31000 tahun 2018. Nah, itu yang membuat sebuah panduan bagaimana risiko dikelola dengan baik. Yang mana outputnya adalah sebuah risk dashboard yang disusun dari risk register yang dilaksanakan oleh semua bagian. Nah, karena ini sifatnya panduan, sehingga sangat generik outputnya. Ini sebagai gambaran bagi teman-teman saja ya, kenapa tadi saya bilang lembaga pemerintah pun saat ini sudah melaksanakan ISO 31000. Persis tahun lalu, hampir setahun yang lalu lah, kalau saya tidak salah, itu terbit namanya SNI nomornya 8848 tahun 2019. Saya juga bingung, ini kok isinya apa? Gitu. Ternyata isinya adalah melaksanakan manajemen risiko berbasis ISO 31000 tahun 2018 bagi lembaga publik. Yang diikat di sini adalah siapa? Kementerian-kementerian, badan-badan di bawah kementerian, kemudian pemerintah daerah, dan juga sampai ke tingkat desa. Sehingga memang
akan muncul standar yang sama di Indonesia bagaimana risiko tersebut dikelola. Jadi mungkin dalam 2-3 tahun ke depan itu akan sangat terasa bagaimana seseorang yang tidak memiliki kemampuan di bidang manajemen risiko berbasis ISO 31000 akan sangat ketinggalan dalam mengejar potensi karir pribadi maupun perkembangan bisnis yang dijalaninya. Gitu Mbak Anis. Seperti itu ya Pak. Mungkin di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta ya Pak. Cukup banyak Pak. Mungkin banyak yang penasaran juga nih Pak mengenai karir manajemen risiko ini. Tapi yang paling banyak ini yang ditanyakan Pak. Saya bacakan ya Pak. Boleh. Untuk risk management sendiri Pak, apakah ada idealnya apakah idealnya ada kategori khusus untuk lulusan pendidikan jurusan tertentu, Pak? Dari Chandra Maruba Purba. Oke, Mas Purba, di perguruan tinggi saat ini yang saya tahu ya, tidak banyak perguruan tinggi yang memiliki jurusan manajemen dengan adanya pengkhususan mata kuliah manajemen risiko. Rata-rata sebagian yang saya pahami mereka nempel ke mata kuliah keuangan atau ke mata kuliah yang lain. Padahal zaman saya sekolah dulu, manajemen risiko itu satu mata kuliah, 3 SKS. Nah, saya kurang paham nih apakah memang kurikulumnya diubah menjadi lebih buruk atau lebih baik. Tapi menurut saya dengan kondisi saat ini malah bukan hanya jurusan manajemen atau ekonomi yang harus paham tentang manajemen risiko, tapi seluruh jurusan mungkin harus ada mata kuliah khusus atau paling tidak ada mata kuliah pilihan yang terkait dengan risiko. Karena apa? Karena kedepannya hampir tiap proses bisnis itu akan melekat risiko di dalamnya. Bahkan kalau kita mau mengacak ke masa kecil kita, ketika kita baru lahir pun kita sudah menghadapi risiko. Makanya kenapa kita menangis ketika baru lahir dari perut ibu kita? Karena apa? Karena kita merasa terancam. Ada tidak ibu kita di samping kita nih? Tapi begitu kita ditempatkan di pelukan ibu kita sudah merasa nyaman, sudah merasa aman. Nah, ketika kita bayi saja sudah begitu, apalagi ketika kita sudah menjadi karyawan atau melaksanakan bisnis. Karena apa? Manajemen risiko itu bukan membuat risiko menjadi nol ya. Karena kalau kita membuat risiko menjadi nol, berarti kita akan membunuh bisnis kita. Karena bisnis apapun pasti ada risikonya, sekecil apapun itu. Sehingga memang menurut saya sih, kalau memang teman-teman di kampus tidak belajar manajemen risiko secara khusus dalam satu mata kuliah, bisa saja mengambil kursus-kursus manajemen risiko atau sekaligus mengambil sertifikasi terkait manajemen risiko dari tempat yang tersedia. Itu Mbak Anis kira-kira ya. Berarti dari background pendidikan apapun sebenarnya memiliki kesempatan yang sama ya Pak untuk manajemen risiko ini? Betul sekali. Karena kenapa saya sampaikan begitu? Karena memang saat ini bahkan kalau kita lihat ya, misalnya contoh ISO 27000 gitu ya. Itu adalah tentang IT security, keamanan teknologi informasi. Kenapa itu muncul? Karena adanya kebutuhan terkait bagaimana risiko-risiko IT dikelola dengan baik. Sehingga sampai khusus perlu dibuat standar tentang keamanan IT. Dan kalau misalnya teman-teman di IT juga paham tentang manajemen risiko, spektrum pemahamannya akan lebih luas. Jadi itu baru dari IT. Kemudian misalnya kalau kita lihat manufacturing misalnya. Manufacturing apa sih risikonya? Oh sangat banyak. Apalagi manufacturing biasanya terkait dengan hazard. Hazard itu potensi bahaya ya, kondisi yang berbahaya. Itu pasti akan banyak lagi. Jadi kalau tidak disertai dengan pemahaman manajemen risiko yang baik, ya kalau tidak kecelakaan kerja ya kecelakaan bisnis gitu. Atau misalnya di perbankan sudah sejak tahun 70-an sangat ketat, adanya Basel 1, Basel 2, Basel 3. Kemudian di Indonesia sendiri pun juga para praktisi perbankan ada sertifikasi BSMR maupun dari LSPP dengan sampai level kelima gitu. Itu juga menunjukkan bahwa manajemen risiko harus dilaksanakan oleh siapapun. Boleh teman-teman nanti kalau misalnya bertanya ada saudaranya atau temannya atau mungkin orang tuanya kerja di bank, boleh tanya apakah yang kerja di bank itu semuanya background-nya sama dari ekonomi, dari akuntansi, dari manajemen? Saya yakin tidak. Karena saat ini banyak praktisi perbankan yang munculnya bahkan dari IT, dari pertanian,
dari agribisnis, banyak. Sehingga memang kalau mereka tidak memiliki pemahaman risiko, itu akan menjadi satu hal yang berbahaya bagi bisnisnya ke depan. Begitu ya Pak. Nah ini banyak sekali Pak pertanyaan. Mungkin saya ambil beberapa pertanyaan yang menarik ya Pak. Oke, silakan. Di sini ada pertanyaan dari Pak Darussalam. Iya. Perihal karir seorang risk management. Iya. Beliau pernah membaca sertifikasi manajemen risiko dengan catatan manajemen risiko non-bank Pak. Oh iya. Yang diakui oleh BNSP. Nah pertanyaannya ini, apakah manajemen risiko perbankan dan non-perbankan berbeda Pak? Oh gini, perbankan itu sudah sejak awal memiliki konsep manajemen risiko yang lebih baik dibandingkan industri yang lain. Karena apa? Karena sebagai bisnis kepercayaan, mereka harus betul-betul diatur dari berbagai sisi sehingga mencegah terjadinya risiko. Kalaupun terjadi risiko, sifatnya lebih banyak ke fraud dan corruption, karena internal kontrolnya sudah lebih kuat. Nah, mengacu pada perbankan yang sudah lebih rigid, akhirnya kemudian berkembang juga bagaimana sih manajemen risiko dikelola di industri yang lain. Nah, kalau bank itu sudah, ya tadi sebenarnya saya sudah singgung ada Basel 1, kemudian dirubah menjadi Basel 2, kemudian sekarang ada Basel 3, kemudian juga pendekatan three line of defense, itu pun juga munculnya dari perbankan. Nah, terus yang bukan perbankan seperti apa? Yang bukan perbankan itu tadi yang saya sampaikan. Ada dua pendekatan populer yang saat ini dipakai, yaitu pendekatan POSO IRM, bagi perusahaan yang berbasis ke Amerika, dan bagi perusahaan-perusahaan lain sekarang sudah lebih banyak yang menggunakan ISO 31000 sebagai acuan bagaimana risiko dikelola. Dan saat ini pun kalau saya lihat sebagai pengelola lembaga pelatihan ya, bahkan manajemen risiko berbasis ISO 31000 itu sudah mulai diterapkan di perbankan. Jadi perbankan sudah lagi tidak kaku hanya mengacu pada Basel atau misalnya three line of defense, tapi juga sudah melihat ada faktor-faktor lain yang perlu dijaga risikonya yang sifatnya bukan bisnis. Karena apa? Karena manajemen risiko yang dikenal di perbankan saat ini, kalau saya amati lebih banyak fokus ke bagaimana mengamankan operasional bank. Tapi sisi-sisi non-operasionalnya belum terjaga dengan baik. Sehingga makanya potensi fraud masih ada, kemudian mungkin kelalaian sistem masih terjadi gitu ya. Sehingga perlu metode-metode lain yang lebih kuat dalam mengelola risiko. Sehingga kalau misalnya kita memang bukan seorang praktisi perbankan, namun bermaksud untuk memahami risiko-risiko bisnis, risiko perbankan bisa menjadi acuan, tapi sekarang sudah tersedia manajemen risiko yang lebih straight to focus ya, yang lebih terfokus pada bagaimana bisnis dikelola risikonya secara umum. Gitu Mbak Anis. Itu ya Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak. Saya bingung Pak, cari pertanyaannya banyak banget. Ini ada yang bagus nih menurut saya. Salah satu pertanyaan dari Mas Rayendra. Pada Den, info loker manajemen risiko nyari di mana ya? Sertifikasiku belum punya bursa transfer ya. Setahu saya tunggu waktunya ya. Nanti ada ya tunggu saja waktunya terkait dengan bursa kerja yang dikelola sertifikasiku. Setahu saya sih sedang disiapkan oleh teman-teman sertifikasiku ya. Tapi kalau misalnya kita tanya info loker secara umum ada di mana ya tentang manajemen risiko. Nah ini yang agak unik karena banyak perusahaan yang belum paham bagaimana risiko itu dikelola. Akhirnya ketika memilih orang yang akan terjun ke manajemen risiko, ke internal audit, itu seringkali munculnya adalah orang-orang di internal yang memang dianggap kuat. Atau mohon maaf ya, bagi sebagian perusahaan adalah orang-orang buangan yang ditaruh di situ. Karena apa? Karena ketidakpahaman mereka tentang risiko. Tapi itu dulu, mungkin 5-10 tahun yang lalu ya. Tapi kalau saya lihat sekarang ini, memang belum ada yang spesifik menyampaikan dicari seorang ahli manajemen risiko gitu. Tapi kalau teman-teman melihat di LinkedIn, ada beberapa yang perusahaan yang sudah secara terbuka mencari praktisi di bidang manajemen risiko. Jadi tidak perlu takut berkarir seperti apa. Bahkan tadi mungkin kalau dilihat yang saya sampaikan tadi di paparan presentasi, kenapa penulis kok bisa jadi satu peluang karir di manajemen risiko gitu. Ini ada satu cerita yang mungkin perlu saya sampaikan karena ini pengalaman pribadi saya ya.
Saya itu selain mengelola lembaga pelatihan, juga dikenal oleh sebagian kalangan sebagai penulis dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Emang ada tuh laporan-laporan begitu gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan publik, perusahaan-perusahaan TBK, itu mereka terikat oleh ketentuan tentang tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu wujudnya adalah apa? Wujudnya adalah pembuatan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Kalau laporan tahunan sudah berjalan sejak lama ya. Sejak saya masih bekerja di emiten sudah ada tuh laporan tahunan, kewajiban membuatnya setiap tahun. Tapi kalau laporan keberlanjutan itu baru muncul kurang lebih tahun 2017 ya. POJK-nya keluar tahun 2017. Meskipun sudah banyak yang melaksanakan sebelum itu ya, tapi POJK-nya di Indonesia baru muncul tahun 2017 dan itu membuat satu hal yang menarik sebetulnya bagi penulis-penulis yang selama ini hanya melihat peluang bekerja sebagai penulis itu bikin buku misalnya, atau bikin novel, atau menjadi penulis lepas, atau bikin blog gitu. Karena ini ada peluang yang sangat besar menurut saya. Kenapa sangat besar? Karena saat ini anggaplah saya tidak mau melihat BUMN yang lebih banyak, atau misalnya tidak melihat perusahaan lain yang juga punya concern yang sama. Kita persempit saja dulu ke 700-an perusahaan publik yang ada di Indonesia. Saat ini berarti mereka mulai tahun depan 2021 itu sudah mandatori harus membuat 2 laporan yang disampaikan pada OJK, yaitu laporan tahunan atau annual report dan laporan keberlanjutan atau sustainability report. Loh, terus peluangnya di mana? Peluangnya adalah jumlah penulisnya masih sedikit. Mungkin kalau boleh saya bagi rata gitu ya. Saat ini mungkin penulisnya belum sampai 50 orang yang serius mendalami bidang itu. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena sebagai seorang penulis laporan tahunan, bahkan saya pernah ditawari untuk mengerjakan 20 laporan tahunan untuk tahun yang sama di waktu yang sama. Ternyata saya tanya, kok memang tidak penulis yang lain? Susah Pak mencari penulis yang paham risiko dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk menulis tentang bisnis profile atau bisnis report seperti ini. Nah, berarti apa? Berarti di luar pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang praktisi di korporasi, di BUMN, atau di lembaga-lembaga yang lain, penulis pun punya kesempatan yang besar ketika dia paham manajemen risiko dan bisa menjadikan ini sebagai sebuah peluang karir yang bagus. Gitu, Mbak Anis. Ini Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Mas Sidik. Pada saat pengambilan keputusan di dalam manajemen risiko, berdasarkan orientasi apakah pengambilan keputusan tersebut? Apakah berdasarkan intuisi tertentu atau mengikuti teori dalam manajemen risiko? Ataukah berdasarkan yang lainnya Pak, dasar pengambilan keputusannya? Oke. Pengambilan keputusan berbasis risiko tentunya tidak bisa lagi mengandalkan intuisi. Karena sekuat-kuatnya intuisi manusia, itu ada batasnya ketika ada hal-hal di luar faktor internal yang tidak bisa kita kontrol. Contohlah COVID. Siapa sih yang menyangka COVID-19 ini akan menjadi satu fenomena yang mengglobal dan merusak bisnis. Saya mengamati dari beberapa mitra saya yang merupakan perusahaan publik, bahkan mereka tidak berani merencanakan bisnis tahun 2021 karena impact dari COVID ini. Meskipun Bank Dunia bilang menyampaikan sesuatu yang agak positif tahun depan, kemudian IMF juga sama, pemerintah Indonesia juga sama, lebih yakin tahun depan akan bangkit. Tapi pebisnis dengan intuisinya belum yakin itu akan terjadi. Nah, kalau misalnya keputusan bisnis diambil hanya full dengan intuisi, biasanya yang lupa apa? Yang lupa resiko. Karena apa? Ketika suatu bisnis yang dikejar, dan saya pernah mengalami itu ya, saya tidak memperhatikan resiko ketika melaksanakan bisnis sehingga akhirnya memang ada masalah. Nah, itu yang terjadi kalau kita hanya mengandalkan intuisi. Nah, tapi kenapa juga saya kurang sepakat juga kalau dibilang teori manajemen risiko yang ada sekarang. Karena manajemen risiko yang ada sekarang mungkin kalau belajarnya di textbook atau di kampus belajarnya memang itu resiko ya, ada berbagai proses itu yang sepertinya rumit. Tapi dengan panduan praktis yang ada di ISO 31000, itu akan sangat dengan mudah perusahaan memantau risiko-risiko yang terjadi, kemudian memetakannya dalam sebuah risk register, menampilkan dalam sebuah dashboard, dan mencegahnya terjadi lagi di masa yang akan datang. Dan setiap titik risiko tersebut akan sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan.
Jadi kalau misalnya pengambilan keputusan dilaksanakan berbasis resiko, otomatis ada panduan khusus manajemen resiko. Saya yakin bisnisnya akan lebih bisa terhindar dari gejolak-gejolak yang muncul, baik yang bisa dikontrol maupun yang tidak bisa dikontrol oleh pengusaha tersebut. Seperti itu ya Pak. Lalu ada lagi pertanyaan nih Pak. Apakah pekerjaan manajemen resiko itu harus terikat dengan perusahaan atau bahkan bisa juga independen Pak? Perorangan. Bisa sekali. Saya independen sekarang. Saya menjadi konsultan juga di bidang manajemen risiko. Beberapa klien pernah kami pegang terkait dengan keputusan bisnis yang mereka ambil. Contoh misalnya pernah ada satu perusahaan, dia perusahaannya bergerak di bidang agribisnis. Kemudian mereka punya lahan tidur dan melihat ada satu potensi komoditas baru yang ingin ditumbuh kembangkan di Indonesia. Potensi pasarnya besar, namun belum ada yang menggarap. Alih-alih mereka langsung mengambil keputusan, oke deh, mumpung lahannya tidur, lahannya cocok, kita langsung ambil sikap investasi. Mereka tidak melakukan itu. Mereka meminta kami, saya salah satu tim di dalamnya, untuk coba deh lihat dulu faktor-faktor risikonya. Dipetakan dulu dong potensi-potensi risikonya, baik dari risiko komoditasnya sendiri, kemudian dari risiko tanah, dari risiko izin, dari risiko pasar. Kemudian kami petakan risiko-risiko tersebut, kami jadikan rekomendasi kepada manajemen klien yang meminta kami melakukan review risiko, dan alhamdulillah hasilnya baik dan mereka percaya untuk kami melaksanakan review risiko terhadap proses-proses bisnis yang lain. Jadi tidak harus bekerja di sebuah perusahaan, tapi kita juga bisa menjadi pihak independen yang memberikan saran atau panduan keputusan bagi manajemen perusahaan. Begitu Mbak Anis. Mungkin ini pertanyaan pribadi saya Pak. Saya pernah dengar mengenai annual report di manajemen risiko. Itu maksudnya seperti apa ya Pak? Nah, gini, dalam annual report, dalam laporan tahunan itu kalau saya tidak salah itu dibagi dalam 1, 2, 3, ada 6 bab di situ. Bab pertama itu isinya adalah ikhtisar keuangan. Jadi di situ ringkasan kinerja keuangan dan operasional perusahaan disampaikan secara ringkas. Bentuknya hanya tabel-tabel, angka, dan kemudian mungkin ada grafik CAGR ya, Compound Annual Growth Rate, itu ditampilkan secara ringkas. Harapannya apa? Harapannya pembaca tidak perlu membaca satu buku penuh dari laporan tahunan kalau hanya memang orientasinya hanya ke angka. Nah, kemudian bab keduanya itu adalah laporan manajemen. Laporan manajemen itu ada 2. Pertama, laporan dari Dewan Komisaris yang diwakili oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Dan yang kedua adalah laporan dari direksi yang diwakili oleh Direktur Utama. Dalam laporan tersebut dipaparkan bagaimana bisnis terjadi di tahun yang sebelumnya, kemudian bagaimana bisnis berjalan di tahun yang sudah berjalan, dan kemudian potensi bisnis ke depannya seperti apa, kemudian tata kelolanya seperti apa, dan faktor risikonya seperti apa. Jadi selain tata kelola, faktor risiko disampaikan juga secara ringkas dalam laporan manajemen. Nah, kemudian di bagian ketiga itu ada yang namanya company profile atau profil perusahaan. Nah, di situ diulas tuntas profil dari perusahaan tersebut, baik dari sisi bisnis maupun sisi non-bisnis. Bahkan training karyawan, kemudian bagaimana pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan, kemudian anak-anak perusahaannya kalau mereka punya, itu disampaikan secara ringkas dan jelas di situ. Kemudian di bab 4-nya itu ada yang namanya MDA atau analisis dan pembahasan manajemen. Nah, di situ full berbicara tentang keuangan. Laporan keuangannya dikupas tuntas dari mulai neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas, sampai rencana-rencana bisnisnya disampaikan di situ. Nah, di bagian kelima yang menarik nih, itu namanya bagian tata kelola perusahaan. Pada bagian tersebut itu ada paparan secara umum tentang Dewan Komisaris, direksi, komite-komite di dalam Dewan Komisaris, yaitu komite audit sama komite nominasi dan remunerasi. Bahkan di sebagian perusahaan ada sudah memasukkan komite resiko di situ. Kemudian juga membahas tentang corporate secretary, internal audit, kemudian sistem manajemen risiko, kemudian apa saja yang ada di dalam manajemen risiko plus internal control. Nah, di bagian inilah yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena kalau yang saya lihat, bukunya rata-rata buku itu belum berisi. Maksudnya belum berisi
belum yang saya pahami, yang saya lihat, yang saya amati, itu belum ada orang yang memang paham manajemen risiko yang betul-betul mengupas tuntas bagian tersebut. Padahal bagian tersebut adalah bagian non bisnis yang memang perlu dikupas secara lebih luas. Demi apa? Pertama, bagi internal untuk melihat, oh ternyata di perusahaan kita ada risiko-risiko major yang seperti ini ya, risiko-risiko utama yang seperti ini ya. Tapi bagi pihak luar lebih penting lagi akan melihat, oh ternyata perusahaan sudah dijalankan dengan tata kelola risiko yang baik, sudah memiliki rencana mitigasi risiko, sudah memiliki rencana perlakuan risiko yang lebih tepat, sehingga kalau misalnya dia investor, dia akan yakin untuk chip in, untuk investasi di perusahaan tersebut di waktu yang akan datang. Bagi pemerintah juga yakin, oh saya berarti sudah membina industri secara tepat karena mereka sudah paham risiko. Bagi supplier mereka paham, oh ya saya tidak takut perusahaannya tidak bisa bayar kewajiban ke saya karena mereka mengelola risikonya dengan baik, dan banyak aspek-aspek positif yang lain. Nah itu yang tercermin di situ, dan tadi seperti tadi saya singgung, penulisnya itu belum banyak yang paham ke situ, sehingga kalau misalnya ada satu tim yang terpadu, rata-rata timnya itu tidak ada yang paham resiko. Jadi kalau saya amati itu bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan yang besar ya, di laporan tahunannya itu di annual report-nya tidak banyak yang nulis manajemen risikonya secara tepat. Padahal disitulah salah satu poin penting bagaimana perusahaan menjual dirinya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah perusahaan-perusahaan yang layak diinvestasi dalam jangka panjang. Itu Mbak Anies. Nah, lalu selanjutnya Pak, saya jadi penasaran. Tadi kan Bapak menyinggung kalau misalkan penulisnya ini belum banyak. Nah, apakah ada pelatihan tersendiri Pak mengenai penulisan annual report ini? Saya sih melihat, kalau saya tidak salah ya, di Indonesia yang pernah melaksanakan itu hanya 1 atau 2 lembaga saja. Dan pesertanya juga nggak banyak. Karena memang menurut saya mereka belum paham potensi besar yang ada di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, setahu saya sertifikasi punya rencana ya membuat itu ya, kalau saya tidak salah ya. Iya betul Pak. Nanti tunggu informasinya dari teman-teman sertifikasiku ya. Karena terus terang saya pribadi memang butuh support tenaga-tenaga yang segar gitu ya, untuk melihat bagaimana sebuah laporan dibuat, bagaimana menulisnya dengan baik, dan terus terang saat ini memang ini profesi yang langka, profesi yang sangat sedikit sekali pemainnya, sehingga kalau misalnya kita ingin menjadikan ini sebagai sebuah karir, sangat potensial. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun jumlah perusahaan bertambahnya tuh lumayan ya, perusahaan publik aja lah kita hitung. Setahun mungkin bisa 30-40 perusahaan bertambah tiap tahun. Rekor tuh sampai 56 perusahaan kalau nggak salah pernah bertambah setahun. Kalau penulisnya bertambah 1-2 orang, berarti kan tetap ada backlog penulis nih, masih ada kebutuhan penulis yang tinggi di bidang annual report. Jadi kalau misalnya memang sertifikasiku mau bantu menyelenggarakan pelatihan tersebut, mungkin saya bisa menjadi salah satu supplier kerjaannya gitu, karena memang beberapa klien juga sudah minta nih, Pak tahun depan tolong dibantu lagi ya gitu. Nah itu berarti saya harus ekstra tenaga lagi, padahal saya sudah pengen mendiseminate apa yang saya kerjakan ini ke teman-teman yang lebih muda. Karena kalau saya kan sudah cukup mature lah, sudah harus berbagi ilmu itu ke teman-teman yang lebih muda. Seperti itu ya Pak. Ternyata udah cukup lama Pak kita berdiskusi Pak. Iya, Mungkin nggak terasa udah 1 jam ya. Iya, dari tadi saya cukup panjang juga Pak memahami apa yang Bapak sampaikan dan makin penasaran mengenai manajemen resiko ini Pak. Nah mungkin untuk saat ini saya mau membacakan kuis yang sempat saya sebutkan tadi ini teman-teman. Kuis ini berhadiah 250.000 untuk 5 orang pemenang. Pertanyaannya, nanti teman-teman bisa jawab pertanyaan ini ke DM sertifikasiku di Instagram dengan hashtag bincang volume 8. Pertanyaannya nih teman-teman, setelah teman-teman mengikuti webinar hari ini, menurut teman-teman, apa sih keuntungan belajar manajemen resiko? Nah, untuk teman-teman bisa langsung di DM aja ke Instagram sertifikasiku. Hadiahnya ini voucher 250.000 untuk program pelatihan di sertifikasiku. Seperti itu, teman-teman.
Dari tadi kita diskusi ternyata cukup besar sekali ya Pak peluang karir manajemen resiko ini. Sangat Betul besar sekali. dan belum banyak orang yang sadar juga akan peluang karir ini ya Pak. Iya. Nah, teman-teman mungkin jika tertarik untuk berkarir di manajemen resiko, teman-teman udah bisa nih mulai cari tahu kira-kira kompetensi apa sih yang harus teman-teman kuasai. Yang seperti Pak Deden sampaikan tadi bahwa kompetensi itu sangat penting. Mungkin Pak untuk penutupan Bapak bisa memberikan closing statement Pak. Oke. Begini teman-teman semuanya ya, sobat sertifikasiku. Berkarir itu di mana saja sama. Karena apa? Karena akan kembali kepada kita sendiri. Tapi kuncinya ada 3. Kuncinya adalah kita harus punya knowledge atau pengetahuan yang cukup atas rencana karir yang kita buat. Yang kedua, kita harus punya skill yang cukup dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan yang paling penting adalah kita punya attitude atau sikap kerja yang baik dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita tahu pengetahuannya dan sudah kita laksanakan pekerjaannya. Nah, kombinasi dari ketiganya itu ada di kompetensi kerja atau di kompetensi yang tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sehingga ketika teman-teman sudah punya rencana karir ke depan akan berkarir ke bidang apapun yang teman-teman suka, yang teman-teman ingin targetkan sebagai pijakan masa depan, pastikan buat teman-teman kompeten di bidangnya masing-masing. Dan kalau memang teman-teman tertarik untuk menjadi seorang yang kompeten di semua bidang, mungkin bisa diawali dengan kompeten di bidang manajemen risiko, dan mungkin salah satu tempat khususnya saya endorse nih, ikut di sertifikasiku.com. Gitu ya, Gitu Pak. Mbak. Nah, saat ini kebetulan Pak Sertifikasiku juga sudah membuka pelatihan CRA untuk mendukung karir di manajemen risiko tadi, Pak. Sertifikasiku membuka pelatihan CRA batch 2 yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 November nanti, Pak. CRA sendiri merupakan program pelatihan berbasis kompetensi sebagai jalan untuk meraih sertifikasi kompetensi untuk menjadi praktisi manajemen resiko tingkat madya. Begitu ya, Pak? Ya. Program ini juga didesain untuk menyiapkan praktisi dan calon praktisi manajemen risiko yang kompeten sebagai pelaksana enterprise risk management sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LSPPPM. Nah, teman-teman, jika teman-teman nih tertarik untuk mengikuti program CRA di sertifikasiku, teman-teman sendiri akan memiliki keuntungan, banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan. Di antaranya akses untuk melakukan pembelajaran selama 1 bulan. Lalu kita juga akan melakukan 2 kali tryout sehingga teman-teman sebelum melakukan uji kompetensi, teman-teman bisa melakukan bisa berlatih dulu nih di tryout-nya buat persiapan melakukan uji kompetensi. Selain itu, teman-teman juga akan disediakan grup untuk berdiskusi mengenai pembelajaran yang teman-teman lakukan. Dan juga teman-teman berkesempatan untuk mengikuti webinar untuk mempersiapkan uji kompetensi. Jadi sebelum uji kompetensi nih teman-teman akan mengikuti webinar dulu. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan sebelum uji kompetensi? Kira-kira soal-soalnya tuh yang kemungkinan akan diujikan yang mana sih gitu. Jadi teman-teman jika ikut pelatihan CRA di sertifikasiku, nanti teman-teman akan mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut. Selain itu, teman-teman juga akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi di LSPPM. Nah, untuk saat ini sertifikasiku juga sedang mengadakan promo nih teman-teman. Kalau untuk info lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa langsung cek aja Instagram atau langsung akses www.sertifikasiku.com. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang berminat sekali bisa juga nih ikut kuis yang tadi saya sebutkan agar dapat voucher potongan harga sebesar Rp250.000. Seperti itu teman-teman. Yang tertarik bisa dicari tahu dulu CRA. Untuk mengikuti uji kompetensi CRA itu keuntungannya apa saja. Nah, selain uji kompetensi CRA, teman-teman juga sertifikasiku juga membuka program pelatihan RSA nih teman-teman. Nanti bisa dicari tahu lebih lanjut, bisa buka webnya sertifikasiku ya teman-teman.
Mungkin sekarang sudah menunjukkan pukul 5 nih. Bagi teman-teman yang penasaran dengan program pelatihan CRA tadi, bisa langsung ditanyakan aja nanti kepada kami dan atau bisa langsung akses di sertifikasiku.com. Gak kerasa ya Pak, udah 1 jam kita berdiskusi mengenai peluang karir dan banyak sekali pengetahuan yang baru saya dapatkan dan teman-teman juga mungkin seperti itu. Nah teman-teman, jangan lupa untuk isi absen kehadiran. Linknya bisa dilihat di kolom chat ya teman-teman. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah nih rangkaian sesi diskusi pada hari ini telah terlaksana. Saya ucapkan juga kepada Pak Dede nih yang udah meluangkan waktunya, padahal lagi di kantor ya Pak, tapi disempetin untuk hadir di webinar kita untuk berbagi ilmunya kepada kita semua. Saya juga berterima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bersedia menyimak materi dengan antusias pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja Pak dari saya. Saya Anissa pamit undur diri, Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya, Pak. Sama-sama, terima kasih. Iya, Pak. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya lihat ya, Mbak Nes. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.